Ya baik Sobat Kabarin, selamat pagi. Semangat, salam sehat untuk kita semua. Ya teman-teman semuanya, sebentar lagi saya akan bertemu dengan salah seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang pengusaha asal Indonesia Timur. Nanti kita akan gali bersama beliau apa-apa saja kiat-kiat hidup sehat biar tetap bugar di usianya yang sudah sebenarnya tidak terbilang muda lagi, tapi beliau terlihat bugar dan sehat. Ayo ikuti perjalanan saya pagi ini. Salam sehat untuk kita semua. Ya baik teman, seperti tadi saya sampaikan, rupanya orang yang akan mau kita temui pagi ini itu ada di tempat ini. Jadi sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ikuti terus ya. Ya, wah, akhirnya kita ketemu dengan yang tadi saya sampaikan. Ini orang yang akan kita temui pagi hari ini, sahabat semuanya. Beliau adalah Anar Salahuddin Sampetoding. Ya, Pak Anar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Ini kami luar biasa. Selamat. Tadi ngikutin Pak Anar lumayan luar biasa. Ini kita sampai ketinggalan sebenarnya. Kita perjalanan berapa kilo? Kalau dari tadi kami sempat ngikutin Pak Anar dan luar biasa karena kami ketinggalan cukup jauh. Dan akhirnya sampai ketemu pagi ini, luar biasa sekali. Biasa saja. Kalau ini kan rutin saya tiap hari. Oke. Ini kegiatan pagi hari seperti apa Pak Anar? Ini artinya serutin tiap pagi memang berolahraga atau seperti apa? Nah, ini kalau saya sih ya, prinsip hidup saya, olahraga itu sudah harus rutin sama dengan makan, Pak. Oke. Justru kalau saya merasa bahwa olahraga dulu baru makan. Jadi orang biasa makan dulu baru olahraga kan? Iya, iya. Saya olahraga dulu baru makan. Apa filosofinya? Kok olahraga dulu baru makan dan dibalik? Atau memang itu Karena sebagai sebuah kebiasaan? Untuk kita ini, untuk seumur saya, apalagi seumur saya, tapi kebiasaan saya dari kecil. Olahraga itu sangat perlu. Sangat perlu karena saya merasakan manfaatnya olahraga itu sangat luar biasa untuk kita punya kesehatan. Baik, baik. Karena saya ini dari kecil sudah memang rutin olahraga. Jadi seperti saya sudah dari kecil sudah karate, bela diri, sepak bola. Terus waktu muda banyak tambah fitness kan. Jadi memang sudah rutin. Makan mungkin biasa saya itu cuma sekali maksimal 2 kali sehari. Kalau olahraga bisa 3 kali, 4 kali sehari gitu. Luar biasa. Jadi selain pagi itu ada waktu-waktu lain lagi di sela-sela entah sore atau sore saya fitness. Oke. Saya latihan bela diri, bola kembali kan. Atau biasa main futsal, sepak bola. Tapi sekarang saya udah kurangin ya. Siap, betul ya, karena sudah umur, faktor usia juga segala macam. Ada apa sih Pak Anar sampai akhirnya sebuah kebiasaan berolahraga untuk yang terutama usia Pak Anar sampai saat ini kan memang terbukti. Ini teman-teman semuanya kalau melihat memang saya yang berhadapan dengan langsung dengan beliau ini memang kelihatan sangat luar biasa. Artinya you look so fresh juga Pak Anar. Ini kan sesuatu yang saya pikir juga jarang ditemui di beberapa kalau orang usia Pak Anar ini dengan kondisi seperti ini. Masih kelihatan sangat fresh, masih kelihatan sangat prima, staminanya luar biasa. Saya aja dan segini tadi ngejarnya agak kalah begitu di aspek seperti itu. Jadi ada apa sih sebenarnya, ada kemauan dan motivasi olahraga dari seorang Anar Sampetoding itu sampai kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan habit yang memang perlu juga kita tawarkan ke masyarakat Pak Anar? Ya memang saya sekarang, tadi saya bilang sudah jadi hobi kan, jadi hobi. Jadi sudah jadi hobi. Nah ini sekarang saya rasa manfaatnya, sangat terasa manfaatnya. Bahwa ya memang insya Allah mudah-mudahan penyakit itu tidak sering, apalagi flu. Ya. Waktu zamannya COVID pun saya tidak pernah sedikit satu kali. Luar biasa ya. Jadi manfaatnya sekarang baru kita rasa benar-benar. Jadi kalau saya dari anak muda, kalau bisa biasakan dari muda. Ya. Karena kan harus dibiasakan itu. Nah sekarang saya ini kalau tidak berolahraga 1 hari pun itu biasa rasanya ada yang kurang gitu. Oke.
ada sesuatu yang kurang kalau saya tidak berolahraga. Sama dengan saya tidak salat misalnya, Ah, tidak mengharap Tuhan. Selalu saya merasa ada yang kurang. oke. Itu ya. Jadi olahraga itu sangat penting. Itu terpengaruh ke produktivitas, kegiatan sehari-hari yang mungkin Pak Anar selama ini lakukan juga begitu ya kelihatannya. Pikiran jadi fresh Pak, bagus. Oke, Pikiran jadi fresh, jadi positif, oke. bisa menahan semua karena sebenarnya orang emosi itu kan dari penyakitnya, ada penyakit ya. Orang emosional itu, Siap. saya menilai ada penyakit dalam badannya Pak. Selain dia habit ya, tapi yang kalau saya melihat rata-rata orang yang emosional itu, orang yang berpikiran jelek itu, Ah, ada penyakit dalam dirinya. oke. Penyakit itu yang membuat Baik. dia jadi emosional, jadi berpikiran negatif, lemah badan yang Selain olahraga Pak Anar, untuk seorang Anar Sampai Toding, rahasia hidup sehat untuk tetap berpikiran positif seperti yang tadi Pak Anar sampaikan apa saja begitu? Kalau ingin kita sampaikan kepada teman-teman gitu untuk ya. tetap menjaga kita. Saya ini kan sudah sering ya, kalau di Makassar ya orang tahu bahwa saya ini bekas ketua pemuda Pancasila. Oke. Memang dari kecil itu teman-teman tahu bahwa saya ini memang hobi berantem. Berantem Tidak, yang oke. tidak suka emosi, Ah, tapi hobi berantem. oke. Kenapa? Karena mungkin karena lingkungan, kan Oke. juga karena lingkungan. Dan juga inilah kebiasaan dari kecil. Nah, tapi yang satu kalau saya menahan sabar, jadi banyak sabar. Oke. Apa saya itu kuncinya sabar kalau saya. Jadi apa ya? Semua itu ya kembali ke kita punya diri, kita harus banyak. Ilmu tentang kesabaran itu berarti apa Pak Anar? Artinya melatih kesabaran. Jadinya kan orang yang sangat suka berantem, tahu-tahu tiba-tiba sabar gitu. Ini kan sesuatu yang Ya, luar betul, biasa kalau gitu. saya pada sehat dan pendekatan kepada Tuhan kalau saya. Oh, oke. Jadi pendekatan kepada Tuhan, jadi agama. Ah, Tapi kalau ingat ya satu, kalau saya untuk saya agama itu semua sama. Dan cuma satu aja kepada Tuhan. siap. Tidak ada agama itu bilang agama ini lebih, agama ini kurang. Tidak ada. Baik. Semua kita sama. Oke. Itu barangkali Pak. yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau saya itu kembali pada itu pendekatan kita kepada Tuhan dan badan kita harus sehat. Nah itu bisa jadi sabar kalau saya. Luar biasa. Itu, Dan kalau saya- memang capaian-capaian dalam hidup saya pikir juga terbukti dan membuktikan apa yang menjadi filosofi, prinsip hidup, kebiasaan tentu terbawa sepanjang hidup, dan itu juga yang mungkin membawa Pak Anar sampai hari ini seperti yang semua orang tahu, dan saya pikir publik juga sudah mengenal siapa seorang Anar Sampai Toding, seorang pengusaha yang sangat sukses. Orang mengenalnya itu pengusaha sukses asal Indonesia Timur, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dari Indonesia Timur juga, atau yang orang sekarang kenal sebagai DIT itu. Dan ini kan tentu sebuah capaian yang memang dari prinsip-prinsip hidup itu tadi. Apa yang mewarnai perjalanan karir seorang Anar Sampai Toding sampai hari ini? Kalau kita ikuti perjalanan Pak Anar sebagai seorang profesor. Oke. Jadi saya itu berbisnis sebenarnya berusaha ya. Ya, Jadi pedagang atau pengusaha sejak SMP. oke. Bang saya karena apa? Ini juga bekal untuk apa teman-teman semua yang mempunyai anak misalnya. Ya, ya. Harus dibiasakan Pak. Karena kalau anak itu tidak biasa, nah itu. Jadi saya itu berusaha dari SMP. Jadi kemauan saya memang untuk berusaha. Dan Oke. saya memang kemauan saya tinggi. Dan orang tua saya memang tidak tahu bahwa saya memang kemauannya tinggi, sangat tinggi. Apa saja saya to be number one. Oke. Harus nomor satu. Jadi memang saya punya ambisi, tapi ambisi yang positif. Yes. Jadi memang saya dari kecil sudah jadi dagang apa aja. Nah, terus waktu saya tamat SMA, saya cepat nikah gitu. Nah, mungkin anak saya sekarang ini ya sudah umur 40 tahun juga. Ya, betul. Usia 40 tahun dan sudah berkiprah malang melintang di dunia usaha dan juga di dunia organisasi di Betul. Indonesia. Nah, ini memang apa teori ini yang saya terapkan. Dan Oke. juga
kita yang apa ya, maksudnya jangan diri kita yang kontrol kita yang kontrol diri kita gitu. Kita yang mengontrol diri Ya kita yang mengontrol diri kita. Jadi gitu semua kita ada kontrol. Karena filosofinya apa ya? Hidup ini, rezeki ini, ya kesempatan ini, Ya. kita yang atur. Baik. Selain doa, tapi kita mayoritas ini kita yang atur. Oke. Kita mau jadi apa kita juga yang atur. Jadi makanya tadi saya katakan kuncinya itu kita kontrol, kita punya diri, bukan diri kita yang kontrol kita. Ya. Dan sebaliknya itu. Baik. Sama juga saya bilang tadi, takdir itu kita jemput, bukan takdir yang datang. Boleh ceritakan sedikit, artinya ada stepping stone apa di dalam hidup Pak Anar yang kemudian membawa sampai kemudian melesat begitu tinggi? Dari kan tadi belajar bisnis dari sejak kecil, tentu dalam perjalanan waktu itu kan ada tahapan-tahapan tertentu yang kemudian membuat seorang Anar sampai Toding merasa yakin untuk menekuni bisnis ini, sampai kemudian tahap demi tahap terus maju, terus berkembang dan menjadi sebuah grup besar sekarang ini. Tadi yang seperti saya katakan itu kan habit sebenarnya, memang beda orang beda habitnya kan. Jadi memang mungkin saya dilahirkan memang habitnya memang ya itu, memang kemauannya tinggi, apa saja saya mau, saya yakin pasti bisa berhasil itu. Oke. Dan saya punya keyakinan itu. Jadi saya punya keyakinan itu, jadi makanya ini yang membawa saya jadi bisa bertahan di dunia usaha, bisa sustainable, berkelanjutan. Siap. Gitu. Dan memang ya dari kemauan kita itu sehingga kita mempunyai inovasi yang banyak gitu. Baik. Karena ya memang di bisnis ini kita harus berinovasi. Ya kan? Kita bisa berinovasi. Baik. Itu kuncinya kalau saya. Jadi memang kemauan kita harus tinggi, Pak. Kemauan kita harus tinggi gitu. Dalam perjalanan waktu kan Pak Anar menghabiskan cukup banyak waktu juga di Jepang ya kalau kita ikuti. Itu perjalanan ke Jepang waktu itu dalam rangka apa dan apa-apa saja yang kemudian ini kan cukup lama di Jepang Pak Anar. Saya merantau ini dari SMA. Oke. Saya merantau keluar Makassar itu dari kelas 2 SMA ke Jogja. Setelah dari Jogja, saya dikirim sama orang tua saya ke Jepang. Oke. Pertama sih saya dikirim sama orang tua saya di Jepang itu karena ada relasi bisnis orang tua saya dengan Jepang. Sampai saya training, akhirnya saya sekolah. Saya sekolah itu ya karena pikiran saya itu pikiran bisnis saja di otak saya. Sampai porsi sekolah saya itu ya 30%, 70% cari duit. Jadi memang saya cari duit. Jadi sampai sekolah saya sekolah, saya kuliah di sana tapi nggak selesai. Luar biasa. Tapi kalau saya yang penting kan pengalaman. Betul. Pengalaman. Karena makanya saya bilang pengalaman yang penting untuk anak-anak harus ditumbuhkan dari kecil, dia harus berjiwa bisnis. Pengalaman apa di Jepang yang Pak Anar bisa petik begitu? Selama ini kan cukup lama. Kalau saya kan orang Jepang kan orang seluruh dunia tahu kan. Manusianya, etos kerjanya luar biasa. Kalau saya sarankan anak-anak kalau mau kirim ke Jepang. Etos kerjanya luar biasa di sana. Kita manusianya, kita harus mencontoh orang-orang Jepang yang sangat melestarikan budayanya. Jadi tidak sekedar seremonial atau isu saja, Pak. Seperti kita orang Bugis Makassar ya. Bilangnya siri, rapace. Itu cuma di mulut kadang-kadang. Itu betul. Tapi kalau orang Jepang itu kelakuannya memang begitu. Kelakuannya memang rasa malunya, harga dirinya memang tinggi. Jadi mereka itu prakteknya luar biasa. Makanya orang Jepang itu kita harus akuin. Mereka di dunia ini nomor 1 lah kalau saya. Karena mereka punya etos kerja. Lihat aja dia gempa bumi, segala macam hancur, ada nuklirnya meledak. Betul. Mereka pernah minta bantuan negara luar, nggak ada. Mereka sendiri yang bisa Mereka sendiri yang solving problemnya, mengatasi problemnya. Ini yang kita harus contoh dia, makanya betul-betul harga dirinya dan itu harga dirinya mereka itu memang sangat tinggi dan betul-betul dia jawantahkan dari sehari-harinya.
Ini tadi agak sekilas sebenarnya agak tergelitik juga melihat ikat kepala Pak Anar. Ini saya bertanya-tanya dari tadi. Ini kan sebagai sebuah kekhasan juga ya dari seorang Anar sampai Toding. Ini ada apa gitu? Ini pakai ikat kepala. Ada beberapa sih di Indonesia ini yang trennya ikat kepala gitu. Nah salah satu yang saya temui ini Pak Anar ini gitu. Ya memang kita ini orang Indonesia ya. Oke. Indonesia asli gitu. Yes. Jadi memang ya semua di seluruh Indonesia kan ciri khasnya kita gini ikat kepala. Oke. Tetapi saya ini kan dalam darah saya ini kan ada 4 etnis. Oke. Iya. Ada Toraja, ada Makassar, Goa ya. Ya. Terus ada Bugis dan Mandar. Nah memang saya di kampung kita di ciri khas kita itu ya ikat kepala. Ciri khas. Tapi kalau saya lihat banyak fungsinya Pak. apa Kalau tuh? kita berkeringat nggak turun langsung ke batang gitu. Iya. Nah, mungkin dulu pekerja keras itu mungkin menahan keringat atau memang ciri khasnya ikat kepala. Tapi saya lihat juga banyak manfaatnya. Banyak banget kita susah apa ya. Jangan masuk angin gitu. Oke, siap. Nah, terus tapi ada juga karena kita memang saya bilang kita ini orang Musi Makassar. Ini warna kalau saya warna putih. Warna putih. Saya ini kan turunan Uang Sangala Pak. Kalau itu Uang Sangala itu dari Laki Padada itu raja yang paling besar di Sulawesi Selatan dan Barat. Oke. Jadi pusatnya raja-raja. Siap. Jadi itu kakek saya. Jadi memang kalau saya ini saya bilang seperti saya katakan tadi, Siap. darah saya ini lengkap 4 etnis. Iya. Jadi saya memakai ciri khas saya, tapi manfaatnya juga di samping itu ada manfaatnya. Baik. Jadi ini sebenarnya lebih ke identitas budaya supaya Ya. kita tetap ingat dan seperti tadi Pak Anar sampaikan konsistensi untuk kita tetap memegang teguh budaya kita. Ya. Dan ini rupanya memang sangat konsisten. Melestarikan budaya ini. Melestarikan budaya luar biasa ya. Ya baik Pak Anar, ini gini. Sekarang kan sudah di usia yang saya pikir sangat senior dan pengalamannya sudah cukup banyak dan luar biasa. Tapi yang sekilas saya melihat seorang Anar sampai Toding itu tadi ada kata kunci satu, tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Ya. Dan ini sebetulnya dalam bisnis ini sesuatu yang saat ini juga sedang betul menjadi perbincangan banyak orang. Dan dalam konteks pengembangan bisnis, bicara tentang ekonomi dalam konteks sebagai seorang ketua umum Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Timur begitu. Kalau kita bisa meneropong dari aspek-aspek ini, konteks pengembangan ekonomi kita, terutama untuk kita bicara Indonesia Timur, dari visi sebagai seorang ketua umum DAIT, apa yang masih harus menjadi catatan kita begitu dalam konteks pengembangan ekonomi? Nah ini menarik ini. Kalau menyangkut ekonomi saya sangat antusias. Siap. Seperti kita tahu bahwa ekonomi dan bisnis ini perkembangannya seperti tren gitu loh. Baik. Jadi zaman kakek saya dulu pengusaha tambang yang paling besar di Indonesia Timur, tapi diambil alih oleh negara kan. Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi itu kepolitis. Baik. Jadi cikal bakal aneka tambang itu kan dari kakek saya. Yang sekarang memang sedang kita perjuangkan. Tuh, nah ini menyangkut ekonomi. Ya. Kita tahu bahwa ekonomi di Indonesia Timur, apalagi sumber daya alam, atau kita terkenal dengan resources ya. Yes. Jadi itu sangat luar biasa Pak. Ya. Dan lengkap di sana Pak di Indonesia Timur. Ya, mau dari lautnya, terus dataran rendahnya, dataran tingginya, itu lengkap Pak. Lautnya ikan banyak, ya. Dataran rendahnya perkebunan, perikanan, pertanian, apa segala macam lengkap. Gunungnya, kehutanan, tambang segala macam lengkap Pak. Indonesia Timur ini sangat lengkap. Tapi yang kita mesti tanya, kenapa tertinggal? Kenapa Indonesia Timur tertinggal? Kita nggak boleh naik mengatakan kita tertinggal. Banyak orang mengatakan jangan bicara begitu. Waduh, memang kenyataannya begitu. Oke. Dan Kita resources banyak, tetapi tertinggal kan begitu kira-kira yang kelihatan. Ini kan lucu. Lucu kan, berarti kan ada yang salah nih. Dari situ saya mulai berkiprah organisasi macam-macam, organisasi ormas, organisasi pengusaha. Ya. Nah, itu. Karena saya melihat Pak Yusuf Kalla itu melihat ketimpangan ini juga. Dan saya bersama-sama
menggaungkan namanya Indonesia Timur, kawasan timur Indonesia. Betul, betul. Ya, karena beliau sudah jadi masuk ke pemerintahan, menjadi menteri, jadi wapres. Saya melihat tidak ada yang meneruskan ini ya, saya teruskan gitu cita-citanya beliau. Jadi saya meneruskan, dan memang kita berdua melihat bahwa ini memang ada ketimpangan. Kita harus perjuangkan. Kita istilahnya Sandiaga Uno itu ada, saya punya junior di Kadin, kesetaraan gitu. Kesetaraan, oke. Nah, ini yang memang harus setara. Tapi kita belum melihat keinginan pemerintah pusat ini, keinginan pemerintah pusat ini untuk bisa setarakan seluruh Indonesia. Saya tahu bahwa Pak Jokowi ini Pak Jokowi sudah ada pikirannya Pak Jokowi sudah ada yang mau memindahkan ini nih, Ibu kota ini negara dalam konteks itu juga. Jadi di IKN ini salah satu cikal bakal kalau saya. Oke. Nah, ini memang beda. Kita orang Jawa perlakuannya dengan orang Indonesia Timur memang beda. Kalau Indonesia Timur itu kan mau satu kali frontal. Betul. Kalau orang Jawa itu ya Pak Jokowi ini, ya memang caranya diurut kacang gitu loh. Ya. Diurut kacang, tapi arahnya ke sana. Konsep kesetaraan kalau kita bicara tentang antara, nggak bicara barat sama timur sebetulnya, tetapi konteks kesetaraan ekonomi itu kita harus mulai dari mana sebaiknya? Kalau saya dari kebijakan Pak. Oke. Kebijakan jangan sentralistik. Lebih Ini- konkret lagi menyangkut apa itu Pak? Contoh. Ya menyangkut semua izin-izin, semua regulasi, jangan semua di Jakarta Pak. Oke. Karena coba begitu, apapun, utamanya misalnya proyek, kan semua sama, anggarannya, standarnya sama. Tapi bayangkan kita punya saudara-saudara yang ada di Papua misalnya. Ya kan urusnya kalau di pusat itu, dari pusat dari pesawat aja sampai Jakarta, dia pulang uangnya udah habis. Apa itu negara ekonomi tinggi? Dan juga barang-barang yang sama dijual di Jakarta dengan di daerah di Indonesia Timur kan sama, tapi harganya beda kan Pak. Yes. Ini contoh bahan bakar, semen segala macam, udahlah apa aja sandang pangan tinggi semua. Nah, tapi mudah-mudahan ini, makanya Indonesia Timur, orang Indonesia, pengusaha-pengusaha dan orang Indonesia Timur ini harus mendukung cita-cita Pak Jokowi Baik. untuk memindahkan ibu kota negara. Ini cikal bakal awal daripada kita punya kebangkitan ekonomi Indonesia dan utamanya Indonesia Timur. Baik. Ini bangkit kita pasti, karena Hal-hal yang masih perlu kita lakukan lagi artinya gini, upaya-upaya yang dilakukan oleh DI saat ini untuk bisa melakukan penyerataan di bidang ekonomi ini, itu apa saja langkah-langkah yang saat ini sedang diupayakan? ya memang jadi sedang seperti yang saya katakan tadi, orang Indonesia Timur itu kadang-kadang mau frontal, tapi sekarang kita suruh memakai cara-cara Jawa juga gitu. Oke. Ya. Ya kita kadang-kadang kita mau lobby orang Jawa yang kita mau lobby, kita harus pakai cara-cara Jawa. Jadi kita buat organisasi yang bisa menampung semua teman-teman dan bisa berjuang gitu loh bersama-sama kan, dengan cuman kemauan aja kita. Mari kita berjuang yang cara-cara yang baik gitu. Baik. Oke. Anar Salahuddin sampai Toding, ini kan juga banyak dibicarakan di nasional maupun di lokal, apalagi kita bicara wilayah Indonesia Timur, ingin juga berkiprah dan memberi kontribusi di dalam bidang politik. Ada mimpi apa sebenarnya seorang Anar Salahuddin Topik untuk bisa masuk ke dunia politik begitu? Artinya sebagai seorang pengusaha sudah terbilang sukses dan tentu ingin juga dong memberikan kontribusinya, pelayanan yang lebih besar dan lebih nyata lagi kepada masyarakat. Kepikiran tentang apa untuk di dunia politik begitu ke depan Pak? Ini gini, saya katakan tadi bahwa saya mau meneruskan cita-cita kita bahwa ini kesetaraan. Oke. Indonesia Timur bisa bangkit. Nah, kita tahu semua bahwa Sulawesi Selatan itu pusat Indonesia Timur, sentral Indonesia Timur. Ya. Jadi kalau saya dipercaya, tapi saya dipercaya dan juga saya berkeinginan memajukan ekonomi itu di Indonesia Timur, tapi harus dari Sulawesi Selatan. Dan juga kalau orang baik tidak masuk ke politik, yang selama ini kita lihat ya. Ya bukan semua sih yang masuk di politik itu orang tidak baik. Betul. Tapi
bisa nanti diisi lebih banyak orang tidak baik kan gitu. Orang-orang jahat misalnya. Nah itu saya melihat selama ini kepemimpinan di Sulawesi Selatan itu ya maju tapi tidak seperti yang diharapkan, karena kita harus ingat bahwa Sulawesi Selatan ini yang mesti bisa menarik Indonesia Timur, Pak. Ya betul, menjadi pusat Indonesia Timur kan harus orang akui. Sulawesi Selatan ini, kalau Pak. menjadi Sulawesi Saya Selatan. jadi contoh yang baik. Nah kalau yang contohnya saya masih kurang cepat, kurang besar, kurang bergerak, kurang maju, tidak maju. Bagaimana mau jadikan contoh? Nah, saya tawarkan, Pak, kalau saya jadi pemimpin di Sulawesi Selatan, saya akan bangun Sulawesi Selatan, ya. Jangan bilang 2 kali lebih cepat, 100 kali lebih cepat dari sekarang gitu. Wow, luar biasa. Dan saya cuma bukan untuk Sulawesi Selatan, saya untuk Indonesia Timur. Oke. Saya membangun keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya dari Papua, Maluku, Sulawesi secara keseluruhan, dan juga Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kenapa Pak Anar sangat optimis dan yakin 100 kali lipat lebih maju? Ya tergantung kan pemimpinnya dan harus punya visi. Oke. Karena pemimpin itu, Pak, harus punya visi ekonomi. Oke. Bukan cuma visi politik aja, visi apa? Visi ya seperti tadi visi politik. Oke. Ada cukup kalau saya. Jadi punya visi ekonomi sekaligus visi politik. Ya. Dan itu bisa dilakukan di Sulawesi Selatan. Dan bisa saya lari lebih cepat lagi. Ya, dan saya mau kita lestarikan budaya. Jadi kita harus punya budaya, kita ekonomi ini harus berbudaya. Jadi harus punya orang berbudaya lah yang bangun ini. Jadi ada penguatan ekonomi dan melestarikan budaya. Menjadi penopang untuk menjadi penguatan ekonomi ke depan. Ya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Anar untuk insight dan perbincangannya. Saya terima kasih sekali. Ya baik pemirsa Kabarin, terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan tokoh nasional Indonesia Timur, Anar Salahuddin Sampetoding. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih banyak. Sukses. Keren banget. Mantap.